Selamat pagi anak-anak hebat. Wah, hari ini senang sekali loh Sufife boleh beribadah bersama dengan anak-anak lagi. Happy Sunday anak-anak, kita mau memulai ibadah kita. Apa kabar anak-anak hebat? Baik, baik, luar biasa. Yes, hore. Sekali lagi, lebih semangat lagi. Apa kabar anak-anak hebat? Baik, baik, luar biasa. Yes, hore. Yuk, kita mau bersyukur. Kita sungguh bersyukur karena ada Tuhan yang begitu baik, yang mendengar dan menjawab doa kita. Sungguh Dia, Tuhan, sangat baik kepada kita semua. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God answers prayer. God answers prayer. God answers prayer. He's so good to me. He cares for me. He cares for me. He cares for me. He's so good to me. I love Him so. I love Him so. I love Him so. He's so good to me. I'll praise His name. I'll praise His name. I'll praise His name. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Oh yeah. So good to me. It's so good. Yuk anak-anak, Lo Sufife ajak kalian semua berdiri. Kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan ibadah kita. Anak-anak, lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami bersyukur karena kami punya Allah yang sangat baik kepada kami semua. Kami bersyukur Tuhan. Kalau kami masih diberi kesehatan, kami masih boleh bersuka cita, kami masih boleh memuji Tuhan dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin dan sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan. Amin. Hari ini kita mau sama-sama kembali mengingat kebaikan Tuhan. Karena Dia Tuhan yang bisa kita andalkan. Dia Tuhan yang bisa kita percaya. Mari bersama-sama kita pujikan. Aku percaya pada Yesus, ku percaya. Katakan bersama-sama. Ku percaya. Ku percaya pada Yesus, ku percaya dalam suka dan dalam duka. Aku percaya, ku percaya, ku percaya pada Yesus, ku percaya Dialah Tuhan dan Allahku. Aku percaya
Mau kenal Tuhan enggak? Gimana ya caranya kita bisa mengenal Tuhan? Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, kita bisa kenal Tuhan melalui firman-Nya. Ayo kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita sama-sama nyanyikan firman Tuhan kedengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa, kita minta pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami. Tuhan sendiri yang menolong setiap kami untuk kami boleh membuka hati, untuk kami boleh membuka diri kami, boleh dibentuk, boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Mohon pimpinan-Mu Tuhan dan berikan kami telinga yang siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah sekarang anak-anak boleh duduk. Anak-anak duduk yang tenang, kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, minggu lalu ada yang masih ingat enggak Losu Feve cerita tentang apa? Kita sudah belajar tentang mujizat Tuhan Yesus. Ada yang masih ingat? Ya, Losu Feve cerita tentang mujizat Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus memberikan makan kepada orang-orang yang banyak sekali hanya dengan menggunakan 5 roti dan 2 ikan. Itu untuk memberi makan 5.000 orang lebih. 5 orang lebih makan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Orang-orang yang banyak itu, yang berkumpul itu semua juga makan sampai kenyang. Dan setelah semua sudah kenyang, mereka pun masih bisa mengumpulkan sisa-sisa roti. Roti dan ikan itu masih tersisa anak-anak. Dan waktu roti-roti itu dikumpulkan, masih ada 12 bakul penuh dengan roti. Wah, luar biasa Tuhan kita anak-anak. Tuhan Yesus benar-benar hebat. Dia Tuhan yang sangat berkuasa. Dia adalah Tuhan yang super keren. Nah, hari ini Losu Feve mau menunjukkan sesuatu kepada kalian semua. Hari ini Losu Feve membawa sebuah mangkok yang berisi dengan air. Mangkoknya sudah Losu isi dengan air. Losu juga punya sebuah paku, sebuah kunci, dan tutup gelas. Sekarang
Yesus mau mencoba untuk memasukkan barang-barang ini tadi ke dalam mangkok ini anak-anak. Anak-anak perhatikan ya, apakah barang-barang ini akan mengapung atau tenggelam waktu Yesus memasukkannya ke dalam air. Yang pertama, paku. Lalu kunci. Lalu tutup gelas. Wah, ternyata paku, kunci, dan tutup gelas itu tadi semuanya tenggelam ke dalam air anak-anak. Dari ketiga barang itu tadi tidak ada yang mengapung di air. Semuanya tenggelam. Lalu semua tanya nih, kira-kira apa anak-anak bisa mengapung atau terapung di atas air? Sepertinya nggak bisa ya. Oh, kecuali kalau anak-anak ada yang bisa berenang. Anak-anak pernah berenang kan? Kalau anak-anak bisa berenang, baru kita bisa mengapung di atas air. Kalaupun ada yang belum bisa berenang, biasanya juga bisa terapung kalau menggunakan ban. Lalu semua nanya lagi nih. Bagaimana kalau berjalan di atas air? Apa bisa ya kita berjalan di atas air anak-anak? Ada yang bisa nggak ya? Ada yang bisa nggak berjalan di atas air laut nih? Mana mungkin ya? Tentu saja nggak bisa dong. Itu semua nggak mungkin. Itu semua impossible. Tapi ada yang bisa loh anak-anak. Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air. Dan hari ini kita mau kembali lagi belajar tentang mujizat Tuhan Yesus. Ayo kita lihat ceritanya di dalam Alkitab kita di Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai 20. Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai 20. Anak-anak, waktu itu Tuhan Yesus dan para muridnya selalu dikelilingi oleh banyak orang. Orang-orang itu ingin selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Mereka mau melihat secara langsung. Mereka mau merasakan mujizat dari Tuhan Yesus. Setelah kejadian Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang itu, pada malam itu murid-murid Tuhan Yesus pergi ke sebuah danau. Mereka naik perahu untuk menyeberang ke kota Kapernaum. Tapi Tuhan Yesus masih ingin menghabiskan waktu sendirian dan berdoa. Makanya Tuhan Yesus tetap tinggal di darat untuk berdoa. Hari pun semakin malam anak-anak. Perahu murid-murid tadi sudah berada jauh di tengah sebuah danau. Tiba-tiba angin badai datang anak-anak. Murid-murid terjebak di dalam badai. Anginnya sangat kencang dan ombaknya sangat tinggi. Wah, mereka berusaha perahu mereka untuk sampai ke tepi danau. Tetapi mereka gagal. Mereka nggak berhasil karena angin badai itu yang begitu sangat kuatnya. Waktu murid-murid itu sedang berusaha keras untuk mendayung perahu ke tepi. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang mendekati mereka dengan berjalan di atas air.
Tuhan Yesus benar-benar berjalan anak-anak, bukan berenang. Dan dia tidak tenggelam. Menurut kalian, apakah yang dipikirkan oleh murid-murid anak-anak? Waktu murid-murid melihat Tuhan Yesus berjalan ke arah mereka, para murid ini berpikir, mereka sedang melihat hantu. Dan mereka menjadi sangat ketakutan. Mereka berteriak-teriak ketakutan. Lalu segera Yesus berkata kepada mereka, yuk kita sama-sama baca di ayat yang ke-20. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-20. Tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini, jangan takut. Aku ini, jangan takut. Tuhan Yesus pun mendekati mereka dan berusaha untuk menenangkan mereka. Anak-anak, kalau kita membaca di kitab Matius, di sana diceritakan Petrus, salah satu murid Tuhan Yesus, berkata kepada Yesus, kalau benar itu Engkau Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air. Tuhan Yesus pun menjawab, datanglah. Lalu Petrus pun turun dari perahu dan mulai berjalan di atas air menuju ke Tuhan Yesus. Petrus berjalan di atas air seperti Tuhan Yesus anak-anak. Tetapi Petrus pun mulai merasakan angin yang sangat kencang bertiup di sekelilingnya. Dan dia juga melihat ombak yang sangat besar itu. Dan dia menjadi ketakutan. Dan akhirnya Petrus tenggelam. Petrus pun berteriak-teriak, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus selamatkan aku. Lalu Tuhan Yesus pun mengulurkan tangannya kepada Petrus dan memegang tangan Petrus. Yesus berkata kepada Petrus, mengapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu mulai meragukan aku? Kamu harus selalu percaya kepada aku. Lalu Tuhan Yesus dan Petrus pun naik ke atas perahu. Dan angin badai seketika itu juga menjadi berhenti. Dan perahu mereka sampai ke pantai, ke tepi danau. Semua orang yang ada di dalam perahu itu menjadi heran. Dan mereka menyembah Tuhan Yesus. Anak-anak, apa yang membuatmu ragu-ragu? Apa yang membuatmu tenggelam? Apakah kita sama seperti Petrus? Seperti murid-murid Tuhan Yesus yang merasakan ketakutan? Apakah anak-anak pernah merasakan ketakutan? Waktu Petrus melihat kepada Tuhan Yesus dan percaya kepadanya, dia bisa melakukan sesuatu yang gak akan mungkin bisa dilakukan oleh manusia atau orang lain. Yaitu Petrus bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika Petrus mengalihkan pandangannya dari Tuhan Yesus, Petrus pun mulai tenggelam. Begitupun dengan kita anak-anak. Ketika kita takut atau kita tidak tahu harus melakukan apa, ayo kita minta Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan supaya kita
tidak lagi takut. Waktu kita, waktu kamu, waktu Lause takut, kita akui ketakutan kita itu di hadapan Tuhan Yesus. Kita datang kepada Tuhan Yesus, minta Dia untuk memberikan kedamaian dan ketenangan itu kepada kalian. Perhatikan lagi anak-anak, apa yang Tuhan Yesus katakan di Yohanes 6 ayat 20 yang tadi kita sama baca. Aku ini, jangan takut. Aku ini, jangan takut. Bukan berarti kita tidak bisa mempunyai rasa takut anak-anak. Ketakutan bisa datang waktu kita menghadapi masalah, waktu keadaan di luar kendali kita. Tetapi untuk mengalahkan rasa takut itu, kita harus belajar percaya. Kita percaya ada Yesus, Tuhan yang menguasai keadaan. Yesus, Dia Tuhan yang maha kuasa. Dia sangat berkuasa. Kita tahu kan anak, berjalan di atas air itu sangat tidak mungkin untuk kita. Tetapi Tuhan Yesus, Dia bisa membuat yang tidak mungkin dilakukan manusia, itu semua menjadi mungkin. Di dalam kehidupan kita ini, kita hanya perlu percaya kepada Yesus supaya kita tidak tenggelam. Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air di tengah badai. Dia juga bisa berjalan bersama-sama dengan kita di tengah-tengah semua masalah atau persoalan kita hadapi. Seperti di masa-masa corona ini, percayalah selalu kepada Tuhan Yesus. Minta Tuhan menolong kita untuk mengalahkan rasa takut kita. Minta Tuhan untuk menolong menguatkan iman dan percaya kita untuk menggantikan rasa takut dan menghasilkan kedamaian. Anak-anak mau kan? Yuk kita sama-sama hafalkan aha kita. Kita mau mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Masih ingat dong aha kita dari mana? Dari Filipi pasal 2 ayat 11. Filipi pasal 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sekali lagi sama-sama kita hafalkan. Filipi pasal 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ayo untuk kalian yang belum buat video aha, Lause Feve tunggu ya. Kirim videonya ke guru kalian masing-masing. Saatnya kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Isi bejana untuk Tuhanmu. Ingat, kita punya Tuhan yang peduli kepada kita. Jadi teruslah percaya dan jangan takut apapun. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada
pada apapun, apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia, jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada apapun, sebab Yesus selalu menyertai kita. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia, jangan takut persoalan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Yuk anak-anak, kita mau sama-sama berdoa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami diingatkan lagi bahwa kami punya Allah yang begitu baik. Allah yang begitu berkuasa. Allah yang selalu menolong hidup kami. Allah yang akan selalu berjalan bersama dengan kami untuk menghadapi setiap persoalan, untuk menghadapi setiap kesulitan apapun. Tolong kami Tuhan, untuk kami hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh mempunyai iman yang kuat, yang percaya pada Tuhan Yesus, satu-satunya penolong kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Teruslah percaya kepada Tuhan Yesus, sebab Dia Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Bersama kalian, juga bersama Lausu VV. Tetaplah setia berjalan bersama Dia, berdoa dan melakukan firman-Nya. Jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan jangan lupa memakai masker kalau anak-anak bepergian. Oke? See you next week anak-anak hebat. Jesus love you and God bless you. Dadah.